Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrah Mukti Kumoro, NIM F1E119076. Pada video ini saya akan membuat simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana dengan studi kasus sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki satu buah server, kemudian 5 buah switch, dan 30 unit PC, di mana switch dibagi rata untuk 6 PC per switch. Pada kasus ini saya telah menginstal Cisco Packet Tracer versi 5.3.0.0.0088. Langsung saja yang pertama kita siapkan satu buah server, satu unit server, kemudian 5 unit switch, setelah itu 30 unit PC, di mana masing-masing switch terdiri dari 6 unit PC. Pada bagian ini kita percepat saja biar mempersingkat waktu. Setelah mencapai 30 unit PC, kemudian langkah selanjutnya itu kita menghubungkan kabel-kabel ke masing-masing PC maupun switch. Langkah pertama yaitu kita hubungkan kabel dari server ke switch, yaitu menggunakan kabel strike. Ini. Nah, ini. Setelah itu antara switch dengan switch kita hubungkan dengan menggunakan crossover. Nah, warna oranye ini menandakan sedang delay atau sedang menghubungkan, sedangkan warna hijau ini menunjukkan bahwa kabel sudah terhubung atau device sudah terhubung. Pada umumnya, jika kita menghubungkan dua device yang berbeda, kita menggunakan kabel strike, sedangkan menghubungkan device yang sama, kita menggunakan kabel crossover. Nah, selanjutnya kita hubungkan switch ke PC. Menggunakan kabel strike. Seperti ini, satu persatu. Begitu juga pada switch yang kedua. Kita rapikan terlebih dahulu supaya lebih enak dilihat.
Setelah semua terhubung, kita tunggu. Nah, pada kali ini kita mencoba mengirim data dari PC 1 ke PC ke-20. Gagal dikarenakan kita belum menghubungkan atau kita belum mengisi IP address dari masing-masing device. Nah, langkah selanjutnya setelah semua terhubung, yaitu kita beri IP dari masing-masing device. Yang pertama kita lakukan pada server terlebih dahulu. Lebih mudah kita klik desktop, kemudian kita atur IP address-nya. Kita buat 192.168. Ini bisa terserah ya berapa aja, tergantung dari kita. Kemudian kita isi 1 mungkin atau 10. Kemudian ini 1, karena ini server kita isi 1 saja biar lebih mudah. Kemudian subnet masknya isi otomatis, dan default gateway ini bisa dikosongkan saja, tidak apa-apa, karena pada jaringan ini kita belum menggunakan jalur internet. Yaitu kita silang. Setelah itu kita beri IP address pada masing-masing PC satu persatu. Sebelum itu saya ingin mengopinya terlebih dahulu. Setelah itu kita beri IP dari masing-masing device satu persatu, yaitu mengikuti server, yaitu satu segmen dengan server. Ini kita buat seperti itu. Ini kemudian kita close. Setelah teratur kita close. Begitu juga pada PC selanjutnya sampai ke PC yang terakhir. Pada bagian ini kita percepat saja biar mempersingkat waktu. Nah, setelah semua telah diberi IP address dari masing-masing device, setelah itu kita coba mengirimkan data dari PC 29 ke server. Nah, kemudian sini ada notifikasi successful, yang berarti transfer data berhasil dilakukan dari PC ke server maupun sebaliknya.
Selain itu kita juga dapat melakukan ping ke server menggunakan command prompt. Kita ping saja IP dari server tersebut 192.168.10.1, kita enter. Nah, ini menandakan bahwa PC sudah terhubung ke server. Selain cara mengisi IP address secara manual, ada juga cara mengisi IP address menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Yang pertama kita atur dulu IP address dari desktopnya. Kita buat 192.168.100 misalnya, kemudian titik 1. Subnextnya kita manual, default gateway-nya kita kosongkan saja. Kemudian kita atur di bagian DHCP ini. Nah, kita aktifkan service on. Kemudian kita atur start IP address-nya dari angka 1. Subnextnya biarkan default. Kemudian maksimum numbernya. Karena kita hanya menggunakan 30 unit PC, bisa kita batasi menjadi 30 atau 50 saja, seperti ini. Default gateway kita kosongkan, DNS server bisa kita isi, bisa kita kosongkan, dan kita save seperti ini. Langkah selanjutnya kita mengatur PC agar terhubung ke server, yaitu dengan cara kita klik PC-nya, kita klik desktop, kemudian IP configuration. Nah, pada bagian ini kita pilih DHCP seperti ini. Maka dia akan meng-request IP address ke server. Maka IP address akan terisi otomatis berdasarkan yang telah kita buat tadi. Nah, ini IP address dari PC ini 192.168.100.2 dan titik satunya itu diisi atau digunakan oleh server tadi. Begitu juga ke PC-PC lainnya, seperti ini, request address. Pada bagian ini kita percepat saja biar mempersingkat waktu. Nah, setelah semua PC atau semua device telah terhubung ke server, setelah kita atur IP configuration-nya, maka kita dapat mengirimkan data dari server ke PC maupun dari PC ke PC seperti ini. Sukses. Selain cara itu, kita dapat melakukan ping dengan cara kita klik command prompt, kemudian kita coba ping ke server 192.168.100.1 seperti ini. Transfer data berhasil dilakukan. Kemudian kita coba ping ke komputer lain atau ke PC lain 192.168.100.28 atau 27 seperti ini. Dan ini transfer data berhasil dilakukan. Nah, mungkin itu saja cara melakukan simulasi
jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer, kita bisa melakukan IP configuration menggunakan manual seperti cara pertama tadi, maupun kita bisa menggunakan IP configuration menggunakan DHCP atau secara otomatis dari servernya yang telah kita atur tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.